Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Darso Arif Pakuama di Thayibah TV pada hari Sabtu ini tanggal 22 Juli 2022. Saudara-saudara, pada video terdahulu setelah saya menayangkan pesan WhatsApp dari Jam'ah Nur Khatib Mansur kepada Zaini Mustafa untuk bertemu, untuk islah, kita belum mendengar bagaimana Zaini Mustafa menceritakan soal duduk perkara pesan WhatsApp itu, tanggapannya dan apa penilaian dia terhadap Jam'an dan isi WhatsApp tersebut. Karena itu berikut ini saya akan menghadirkan pernyataan Zaini Mustafa yang saya temui di rumahnya pada hari Jumat kemarin. Saudara-saudara, kita juga tahu bahwa selain menggugat atas nama diri dia sendiri, Zaini Mustafa juga sedang mengadvokasi belasan mantan karyawan Paytrend yang sedang menggugat Paytrend dan Yusuf Mansur terkait hak-hak mereka yang belum dibayar oleh Jam'an, oleh Yusuf Mansur dan Paytrend. Bagaimana kelanjutan gugatannya juga akan saya hadirkan pernyataan Zaini Mustafa di video berikut ini. Saudara-saudara, insya Allah pasca diputuskannya perkara atau gugatan Zaini Mustafa terhadap Jam'an dan ketiga pihak lainnya, insya Allah dalam waktu dekat juga Zaini Mustafa akan mengadvokasi rekan-rekan dia sesama investor batubara Jamaah Masjid Darussalam terhadap Jam'an dan beberapa pihak lainnya. Saudara-saudara, mudah-mudahan video saya berikut ini bermanfaat bagi kita semua, dan saya silakan untuk men-share-nya sebanyak mungkin. Jangan lupa subscribe. Terima kasih waktunya, kebersamaannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Jumat tanggal 21 sore ini saya bertamu ke rumahnya Pak Zaini Mustafa di kota wisata Cibubur. Pak Zaini, Yusuf Mansur mengirim Pak Zaini pesan WhatsApp itu tanggal berapa, Pak? Ya begini, di tanggal 24 Juni 2023 itu saya mendapat WhatsApp yang mengatasnamakan Yusuf Mansur. Apakah itu benar Yusuf Mansur atau bukan? Ya kan? Kemudian saya cek ke teman-teman karyawan, 14 karyawan Paytrend, apakah ini benar nomornya Yusuf Mansur. Ternyata itu bersesuaian, Pak. Gitu ya. Jadi artinya memang ada, memang dari Yusuf Mansur benar gitu. Pak Zaini, padahal Yusuf Mansur sudah mengajukan banding ya, Pak. Itu di tanggal 20 Juni, Pak ya? Iya betul ya. Berarti menurut Pak Zaini sebenarnya permintaan dia dalam WhatsApp ini apa sebenarnya, Pak, yang Pak Zaini rasa? Jadi begini, kalau saya sih sebenarnya kan di samping WhatsApp itu kemudian saya diamkan, kemudian juga tidak begitu lama, hampir maghrib, bahkan saya sudah duduk di sajadah nunggu anak wudhu, rencananya mau sholat maghrib bareng itu, juga ada telepon, Pak. Cuman memang tidak saya angkat karena sudah di atas sajadah, Pak. Menurut saya sebenarnya sih kalau WhatsApp dan lain sebagainya, kalau Yusuf Mansur itu udah nggak saya pikirin lah, Pak, gitu. Begitu ya, Pak? Ya artinya kalau bahasa Jawanya wes tak gagas itu. Gimana, Pak? Orang tak gagas. Artinya? Artinya sudah tidak pernah saya pikirkan lah gitu. Tidak pernah saya pikirin gitu. Iya. Ngapain saya pikirin gitu. Kenapa begitu? Karena saya kan di 2010 itu Yusuf Mansur kan pernah juga berjanji akan menyelesaikan investasi bisnis batubara ini. Tapi kenyataannya kan realisasinya tidak ada. Artinya saya sudah tidak mau lagi dibohongin lah begitu, Pak. Ya kan? Tidak mau dibohongin dan tidak mau dikasih janji manis. Apapun yang diucapkan Yusuf Mansur itu menurut saya sudah jauh dari kenyataan lah. Gitu ya, Pak? Iya. Dan perjuangan saya untuk mengajukan gugatan nomor perkara 28/2023 di 22 di PN Jakarta Selatan itu kan juga cukup lama. Kenapa baru setelah ada putusan, kenapa baru mereka me-WhatsApp saya untuk mengajak
Bertemu. untuk mengajak bertemu, kemudian berbicara dari hati ke hati kan begitu Iya, kan. iya. Jadi ya saya sudah nggak saya gagas lah Pak gitu, nggak saya pikirin lagi Pak. Tapi sampai sekarang WhatsApp itu Pak Jenny nggak balas. Nggak saya balas. Dan di sini kan ada kalimatnya itu adalah dia minta ini privat, nggak usah disampaikan ke Pak Darso, Iya. tidak ada orang yang tahu. Kemudian dalam pertemuan tidak mau didokumentasikan dan lainnya kan Pak Darso Iya, begitu iya, ya. iya. Ya, sementara perkara saya ini kan sudah menjadi konsumsi publik Pak. Betul. Kalau saya melakukan pertemuan tanpa dipublikasikan, kemudian diam-diam, ujung-ujungnya nanti netizen berpikir ujung-ujungnya hanya duit saja Pak. Gitu ya. Padahal sementara saya kan amal ma'ruf nahi mungkar, artinya memang hak saya harus saya perjuangkan, kemudian saya menginginkan bahwa tidak ada korban-korban lain setelah ini Pak. Gitu. Pak Jenny ini kita berandai-andai ya Pak. Kita berandai-andai. Umpamanya Pak Jenny mau bertemu dia. Apa kira-kira syarat yang Pak Jenny sampaikan ke dia sebelum dia berjanji ya? Iya. Kira-kira apa yang Pak Jenny? Kita berandai-andai nih. Iya. Kira-kira syarat apa yang Pak Jenny ajukan kepada Yusuf Mansur? Saya mau bertemu dengan Yusuf Mansur itu sebagaimana pada saat saya itu bahasa media itu geruduk kedua itu Iya. atau yang pertama Iya. itu kan saya sebenarnya disuruh masuk tetapi kan satu orang. Sementara Yusuf Mansurnya kan nggak ada Pak. Iya. Darso kan gitu. Iya. Nah, persyaratan saya mau bertemu Yusuf Mansur itu adalah ketika pertemuan itu terbuka luas untuk wartawan, Iya. untuk media baik itu cetak maupun elektronik. Iya. Terus kemudian didokumentasikan Pak. Iya. Ya. Nggak minta agar banding dia dicabut. Oh terserah kalau banding dia. Iya. Itu kan kalau dia mengajukan banding itu kan memang hak dia. Iya. Tetapi yang menjadi pokok masalah tidak sesuai dengan apa yang pernah diucapkan Iya. bahwa mereka kalau kalah mau bayar itu. Gitu ya. Iya. Jadi itu ya mulut comberan dia sendiri kan begitu. Mulut comberan. Mulut cemberan. Maksudnya Pak Jenny mau bilang bahwa Yusuf Mansur mulutnya mulut cemberan. Ya begitulah kira-kira. Karena kan dia ngomong kalau dia kalah, Iya. ya kan? Iya. Kalau dia kalah, hanya dia ngomong kalau dia kalah tidak sampai inkrah loh ya. Iya, iya. Kalau dia kalah, dia mau bayar itu doang kan yang diminta katanya. Iya, iya. Itu. Jadi saya katakan bahwa mulut Yusuf Mansur ini jauh dari perkataan Ustadz Pak Darso. Iya, iya. Yang mulutnya tidak bisa dipercaya. Iya. Ya, karena mereka sudah selalu berbohong. Iya. Dari perkara saya 2010 yang investasi batu bara mereka mau menyelesaikan tidak diselesaikan. Iya. Kemudian perkara yang saya pegang 14 karyawan Paitren sudah taken kan mereka itu ownernya kan Yusuf Mansur juga. Iya, iya. Hanya dibayar 1 kali kemudian yang 5 kali tidak dibayar Iya. dan saya harus mengajukan eksekusi juga kan gitu. Pak Jenny, walaupun Pak Jenny sudah tunjukkan kepada saya WhatsApp-nya dan isi WhatsApp-nya juga sudah saya tayang di video terdahulu. Bisa nggak Pak Jenny tunjukkan sekali lagi WhatsApp-nya Pak? Ini ya Pak Darso, ini WhatsApp-nya. Ya. WhatsApp-nya ini ya. Tapi nanti WhatsApp-nya ini awalnya ini tidak ada YM-nya Pak. Iya, iya, iya. Ya awalnya hanya nomor saja begitu. iya, iya. Terus kemudian ini siapa ya begitu Iya. mengatasnamakan Yusuf Mansur. Begitu saya buka ternyata kan Yusuf Mansur Pak. Iya, iya. Gitu. Ini mereka kirim ini jam 15.22 Pak. Jam 15.22 kemudian mereka panggilan suara itu jam 18.05 Pak. Maksud mereka itu Yusuf Mansur ya Pak? Iya, ini jadi ada WhatsApp kemudian ada panggilan yang tidak terjawab karena jam 18.22 itu daerah setempat masuk sholat Pak. Pak Jenny berada di Semarang atau di Jogja? Saya Pak? berada di Jogja. Oh, di Jogja bukan Iya, di Semarang ya Pak? Iya. Nah dia mengaku berada di Tanah Suci. Tanah Suci betul. Dia Iya. mengaku berada di dia mengaku ini di Arafah. Iya. Waktu dia mengaku di Arafah. Setelah itu Pak Jenny nggak ada lagi WhatsApp dari Yusuf Mansur. Nggak ada. Pengacaranya mungkin Pak ada hubungi Bapak? Tidak ada. Tidak ada ya. Iya. Nah sekarang status perkaranya sampai di mana Pak?
Saya sudah mendapat pemberitahuan atau relas pemberitahuan bahwa yang hadir di persidangan itu kan hanya Yusuf Mansur Ya. melalui kuasa hukumnya, kemudian BMT melalui kuasa hukumnya. Kedua-duanya, baik itu Yusuf Mansur sebagai tergugat 3, saya katakan bukan turut tergugat ya, tergugat 3. Iya, iya. Kemudian BMT sebagai tergugat 4, itu semuanya sudah banding berdasarkan relas dari pengadilan. Sudah sampai ke tangan Pak Jenny ya? Sudah sampai ke saya, cuman itu yang dikirim langsung dari Jakarta Selatan via pos. Ya. Sementara yang didelegasikan, Ya. kalau menurut hukum acara itu kan tidak dikirim lewat pos, Ya. tetapi didelegasikan di mana domisili saya berada. Domisili saya berada kan di Kabupaten Bogor, berarti melalui PN Cibinong, Pak, begitu. Belum sampai? Yang resmi belum sampai. Iya. Nanti kalau sampai, apa yang akan dilakukan Pak Jenny? Saya akan pelajari keberatan mereka terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu yang mana. Ya. Kemudian saya akan buat kontra memori. Pak Jenny ini kembali ke isi Ya. WhatsApp-nya Yusuf Mansur. Dia tanggal 20 sudah ajukan banding, terus tanggal 24 baru kirim WhatsApp seperti itu, Pak. Sebenarnya apa yang Pak Jenny, menurut Pak Jenny, kira-kira apa yang sedang diburu oleh Yusuf Mansur kepada Pak Jenny, Pak? Ya lagi-lagi licik, Pak. Hmm. Lagi-lagi menurut saya Yusuf Mansur licik, sudah mengajukan banding tetapi kemudian minta berbicara empat mata. Iya. Ya saya menduga bahwa Yusuf Mansur ini ya mereka akan mengatakan hal-hal yang ya biasalah kalau dia mengatakan kan hal-hal yang menyedihkan dan lain sebagainya sehingga saya luluh gitu. Oh gitu. Iya. Pak, sekarang begini Pak, anggap saja Pak Jenny menjawab WhatsApp-nya Yusuf Mansur lewat video saya. Apa yang mau Pak Jenny jawab? Karena ini sudah masuk ranah pengadilan. Ya. Pengadilan tinggi sudah selesai, diputuskan bahwa saya menang, kemudian masuk lagi pengadilan tinggi ya. Jadi menurut saya biarkan saja proses hukum ini berjalan, Pak. Begitu Pak ya. Kemudian saya minta kepada para netizen, kepada para akademisi, kepada para kepada para tokoh-tokoh masyarakat agar mengawal perkara saya ini, Pak. Gitu ya Pak, insyaallah. Ya, akan memberikan pengawalan baik itu media, kemudian tokoh masyarakat, pejabat, kemudian akademisi, ini mengawal perkara saya ini, Pak. Saya menginginkan suatu putusan yang memang benar-benar berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku begitu, Pak. Iya. Pak, Iya. apa bisa intervensi pengadilan tinggi, Pak? Ya kalau di Indonesia ini kan seperti orang-orang mengatakan sudah menjadi rahasia umum bahwa hukum di Indonesia ini kan tajam ke bawah tumpul ke atas, Pak. Iya. Begitu. Iya. Tetapi saya masih punya harapan bahwa karena perkara saya ini sudah mencuat, kemudian saya menginginkan bahwa perkara saya ini nanti putusannya bagaimana, akan saya buat buku sehingga kalah atau menang akan menjadi pelajaran atau tarbiyah bagi generasi berikutnya, Pak. Oke. Gitu. Ya. Pak Jenny, waktu kita terbatas. Pak Jenny mungkin ada yang mau disampaikan kepada khususnya Yusuf Mansur sehubungan dengan WA dia dan perkara yang sedang berlangsung di pengadilan tinggi. Silakan Pak. Saya hanya mempertegas saja Pak Darso bahwa Yusuf Mansur itu pernah kalau nggak salah diwawancari oleh Detik.com kalau tidak salah, kalau dia kalah dia akan bayar. Tunaikan itu karena kamu menganggap bahwa dirimu adalah ustadz, kamu harus memberi contoh yang baik, kamu harus perkataanmu sesuai dengan perbuatanmu. Gitu ya Pak. Kita doakan supaya perkara di pengadilan tinggi berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Pak Jenny. Ya baik. Bukan hanya saya saja, seluruh warga negara Indonesia Pak ini. Khususnya mungkin kalau pada umumnya seluruh warga negara Indonesia, tetapi pada umumnya ya para investor begitu mempunyai kepastian hukum terhadap investasi yang kami tanamkan pada itu. Oke Pak, insya Allah Pak. Terima kasih banyak Pak Jenny. Baik ya. Demikian pembicaraan saya dengan Pak Jenny. Kebetulan juga Pak Jenny juga mau ada acara. Setelah ini saya akan hadirkan
statement Pak Zeni dan Pak Sudaryanto mengenai perjalanan gugatan 14 karyawan mantan karyawan Paytren di pengadilan Pengadilan Hubungan Industrial di Kota Kota Bandung. Bandung. Selamat mengikuti video berikut ini. Terima kasih. Pak Zeni Mustafa dan Pak Sudar, hari ini tanggal 18 di Pengadilan Hubungan Industrial Bandung, betul Pak. Kota Bandung. Betul, ya. Apa agenda hari ini Pak? Acaranya Pak? Ya. Begini Pak Darso, saya beberapa minggu yang lalu ya, mungkin hampir 1 bulanan lebih kan saya sudah mengajukan permohonan eksekusi terhadap perjanjian bersama antara karyawan ex Peritra Sentosa Internasional ya, berkaitan dengan PB, masalah gaji dan lain sebagainya, yang sudah ditandatangani oleh Direktur PSI atau Paytren, kemudian ditandatangani juga oleh saya selaku kuasa hukum, dan ternyata dari PT PSI ini kan Wan Prestasi atau ingkar janji, tidak melakukan pembayaran yang seharusnya dilakukan, hanya memberikan angsuran yang pertama saja, kemudian yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima, keenam tidak dilakukan. Sehingga saya mengajukan permohonan eksekusi, kemudian oleh pengadilan hubungan industrial diterbitkanlah suatu penetapan berkaitan dengan permohonan eksekusi tersebut. Kemudian PHI, jurusita PHI meminta perjanjian bersama yang asli. Hari ini saya menyerahkan perjanjian bersama yang aslinya, ini tanda terimanya Pak Darso. Jadi ada tanda terima. Ini fotokopi, kemudian yang asli sudah diterima oleh jurusita Pengadilan Hubungan Industrial Kota Bandung. Ya. Selanjutnya jurusita akan melakukan panggilan atau peringatan terhadap Paytren atau Peritra Sentosa Internasional, yang mana ownernya di sana adalah Yusuf Mansur. Dipanggil untuk melakukan pembayaran, memenuhi isi perjanjian untuk membayar kepada karyawan berkaitan dengan gaji ya, kekurangan gaji, kemudian kekurangan THR, kemudian kekurangan pesangon. Jadi ini eksekusi ya Pak? Eksekusi. Pak, bagaimana kalau lagi-lagi Paytren mengingkari dengan tidak mau membayar Pak? Oh, itu gampang Ya. Itu nanti. Kan ada harta kekayaan Paytren Pak. Ya. Nanti akan saya ajukan sebagai permohonan sita. Dan itu sudah saya kantongin itu dokumennya. Terbersit informasi bahwa gedung milik Paytren itu juga sudah dijual Pak. Bagaimana itu Pak? Ya, kalau itu dijual kan mereka masih punya aset. Ya. Nanti tapi saya rahasiakan dulu ya, Tapi itu dokumennya sudah berada di tangan saya itu. Aset perusahaan atau para pengurusnya Pak? Aset perusahaan. Oh gitu ya Pak. Iya. Jadi selain gedung, Paytren masih punya aset yang lain ya Pak? Masih punya aset, dan mungkin itu disembunyikan oleh owner-ownernya, disembunyikan. Tapi saya sudah dapat itu. Jika Paytren tidak membayar, maka itu yang diajukan Pak Zeni untuk disita. Sita, betul. Iya Pak. Iya. Kalau juga umpamanya aset-aset itu sudah beralih tangan, bagaimana Pak? Saya kira sulit beralih tangan saat ini. Gitu ya. Ya. Iya Pak. Selanjutnya, nah setelah surat ini masuk, apa yang ditunggu Pak? Atau agenda yang berikutnya? itu adalah unmanning atau surat peringatan dari Pengadilan Hubungan Industrial kepada Paytren atau PSI. Artinya tembusannya Pak Zeni tahu ya Pak? Ya, tahu. Keputusannya tahu kan, nanti akan dikabari nanti. Oke. Ketika mereka dipanggil tanggal sekian kan saya juga dikabari Gitu ya, sebagai Pak? pemohon eksekusi mewakili 14 karyawan PT Paytren itu. Oke. Ya. Nanti kalau begitu informasi itu sampai ke Pak Zeni, dikabari ya Pak, biar kita Baik. Publikasi lagi. Baik. Pak Zeni, Pak Sudar, terima kasih banyak. Atau Sama-sama. ada yang mau disampaikan lagi Pak kepada karyawan atau apa Pak? Silakan. Jadi begini, untuk karyawan, untuk pesan untuk karyawan,
berkaitan dengan ini kami mewakili Anda semua berempat ini tidak akan berhenti sampai dengan hak-hak kalian terpenuhi. Kemudian untuk PSI atau Paytren bahwa saya sudah mengantongi, ketika kalian tidak membayar, saya sudah mengantongi aset atau kekayaan kalian. Jadi insya Allah kalian tidak akan lolos dari sita jaminan ini. Itu ya Pak? Ya. Oke Pak. Pak Jenny, Pak Sudar, selamat berjuang. Terima kasih.